Kalau kamu ngerasa udah kerja keras tiap bulan, tapi rekening tetap aja kosong di akhir bulan, mungkin masalahnya bukan di gaji kamu, tapi di kebiasaan kamu. Dan parahnya, kadang kita nggak sadar kalau kebiasaan itu yang bikin kita miskin lagi, miskin lagi. Gini, banyak orang mikir, kalau udah punya penghasilan tetap, apalagi yang cukup besar, harusnya hidup jadi lebih mudah. Tapi kenyataannya, banyak juga yang gajinya naik tiap tahun, tapi tetap aja nggak punya tabungan, nggak punya investasi, dan ujung-ujungnya stres karena duit selalu habis. Dan lucunya, kadang mereka sendiri bingung, kok bisa ya? Masalahnya tuh kadang simple banget, tapi kita terlalu sibuk buat nyadar. Salah satu contohnya lifestyle inflation. Ini kejadian yang sering banget gue lihat, apalagi di kota besar. Dulu waktu gaji masih 5 juta, makan nasi goreng pinggir jalan udah cukup. Tapi begitu gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Makan di kafe, beli kopi mahal tiap hari, staycation tiap bulan. Alasannya, kan udah capek kerja, masa nggak boleh nikmatin hidup? Boleh banget, nikmatin hidup itu penting. Tapi kalau setiap naik gaji langsung naik juga pengeluaran, kapan kamu bisa nabung? Kapan bisa investasi? Gaji naik, tapi gaya hidup juga naik. Ya sama aja, nggak ada yang berubah. Kamu tetap hidup pas-pasan, cuman beda kemasan aja. Dan bukan cuma itu, banyak juga orang yang nggak pernah nyatet keuangannya. Pemasukan, pengeluaran, semuanya ngalir gitu aja. Nggak tahu habis buat apa. Tahu-tahu akhir bulan tinggal 100.000. Ini tuh kebiasaan yang berbahaya banget. Karena tanpa catatan, kamu nggak bisa kontrol. Kamu nggak tahu mana pengeluaran yang perlu dan mana yang cuma keinginan sesaat. Gue pernah baca data dari OJK, katanya sekitar 60% orang Indonesia belum punya perencanaan keuangan yang baik, dan hampir setengahnya nggak punya dana darurat. Ini artinya banyak banget yang hidup dari gaji ke gaji tanpa jaring pengaman. Sekali kena musibah, langsung kelimpungan. Nah, bicara soal dana darurat, ini juga sering banget diabaikan. Banyak orang merasa nggak perlu nyiapin karena pikirannya, gue sehat-sehat aja, kerjaan aman-aman aja, tapi hidup tuh penuh kejutan. Bisa aja besok kamu sakit, di PHK, atau ada kebutuhan mendesak lainnya. Kalau kamu nggak siap, ya kamu yang rugi. Nggak ada yang bisa bantu selain uang yang udah kamu sisihin dari jauh-jauh hari. Dan jangan lupakan kebiasaan yang satu ini, cicilan motor, cicilan HP, cicilan TV, cicilan liburan, semua dicicil. Awalnya kelihatan ringan, cuma 300.000 per bulan. Tapi kalau kamu punya 5 cicilan, yaitu udah 1,5 juta sendiri. Dan biasanya barang yang dicicil itu nggak menghasilkan apa-apa. Nilainya bahkan turun. Coba deh hitung total cicilanmu sekarang, kamu bakal kaget. Yang lebih bahaya lagi, banyak orang hidup demi gengsi. Gengsi nggak kelihatan miskin. Gengsi kalau pakai HP lama. Gengsi kalau liburannya cuma ke puncak, bukan ke Jepang. Semua itu demi terlihat keren di depan orang lain. Padahal orang lain nggak peduli juga. Dan yang bayar harganya ya kamu sendiri. Gue ngerti, tekanan dari media sosial itu kuat banget. Tiap buka Instagram atau TikTok, yang nongol orang pamer belanja, pamer mobil, pamer liburan. Dan tanpa sadar, kamu jadi pengen juga. Tapi inget, kamu nggak tahu mereka dapat uang dari mana. Bisa jadi hasil utang, bisa jadi itu editan. Nggak semua yang kamu lihat itu realita. Masalah lainnya, banyak yang nggak pernah belajar soal keuangan. Padahal, sekarang akses ke ilmu keuangan itu gampang banget. Bisa lewat YouTube, podcast, atau buku yang murah. Tapi tetap aja banyak yang malas. Padahal, belajar soal keuangan itu penting banget, supaya kamu ngerti gimana cara uang bekerja, gimana cara melindungi diri dari inflasi, dan gimana caranya bikin uang kamu berkembang. Investasi misalnya, banyak yang takut mulai karena nggak ngerti. Padahal, makin cepat kamu mulai, makin besar hasilnya nanti. Karena ada yang namanya compound interest, bunga berbunga.
Semakin lama uang kamu diinvestasikan, semakin cepat dia tumbuh. Tapi ya itu, kalau nunggu ngerti semua dulu baru mulai, kamu nggak akan pernah mulai. Gue sering dengar alasan klasik kayak, nanti aja investasinya, tunggu mapan dulu. Tapi justru karena belum mapan, kamu perlu mulai sekarang. Nggak perlu langsung gede. Mulai dari yang kecil, tapi konsisten. Lama-lama jadi bukit. Dan terakhir, satu hal yang paling mendasar tapi sering dilupakan. Mindset. Banyak orang punya mindset bahwa uang itu untuk dihabiskan. Padahal, uang itu alat. Alat untuk menciptakan keamanan, kebebasan, dan pilihan. Kalau kamu nggak ubah cara pandangmu terhadap uang, kamu akan terus merasa kurang. Seberapa pun gaji yang kamu punya. Jadi, kalau sekarang kamu merasa uangmu selalu habis padahal udah kerja keras, coba refleksiin. Jangan-jangan yang perlu diubah bukan pekerjaannya, tapi kebiasaannya. Jangan-jangan yang bikin kamu miskin bukan keadaan, tapi pilihan yang kamu buat setiap hari. Kesimpulannya, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kelihatannya sepele, kayak nggak nyatat pengeluaran, gengsi hidup sederhana, nggak punya dana darurat, malas belajar keuangan, semua itu bisa jadi penyebab utama kenapa kamu susah banget lepas dari jeratan finansial. Uang itu penting, tapi yang lebih penting adalah cara kamu memperlakukan uang itu. Jadi, yuk mulai sekarang ubah cara pikir kita. Jangan tunggu sampai kondisi memaksa. Mulai dari yang kecil, disiplinin diri. Karena kalau bukan kita yang ngatur uang, uang yang bakal ngatur hidup kita. Kalau kamu suka dengan obrolan kayak gini dan pengen belajar lebih banyak soal keuangan pribadi, jangan lupa subscribe. Tiap minggu kita bakal bahas hal-hal penting tentang uang dengan cara yang santai tapi dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya.